Kerangka hidup manusia memang rumit. Tak cukup hanya kata indah untuk mengobati rasa haus mereka akan kepuasan. Mereka butuh media untuk lari dari keangkuhan dunia yang berulang, untuk menunjukkan siapa mereka dan untuk apa mereka tercipta. Dan batik menjadi salah satu caranya. Hai, saya Fasya. Hari ini kita akan mengunjungi industri pembuatan batik Desa Bejingkulon, Kecamatan Proya, Kabupaten Cilacap. Batik Subama. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia pada 2 Oktober 2009, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Keberadaan batik memang sudah diakui, namun hal ini tak lantas membuatnya menempati posisi teratas di antara beragam pilihan gaya hidup. Berproses menjadi sebuah keharusan dalam upaya mencapai tujuan. Bagaimana Subama berproses, dan adakah tujuan lain selain mengumpulkan pundi-pundi rupiah? Saya mengawali batik ini karena memang saya pecinta batik. Awalnya kita hanya sebagai penjual batik biasa. Seiring berjalannya waktu, karena alhamdulillah saya istilahnya berjalan dengan baik, nah timbullah keinginan untuk membuat atau memproses batik sendiri. Oleh karena itu, harus mempunyai ciri khas sendiri juga, karena saya ingin mengangkat budaya yang ada di Kroya khususnya dan Kabupaten Cilacap pada umumnya melalui batik. Sejarah tak bisa diabaikan. Sejarah punya peran penting dalam proses perkembangan peradaban. Sejarah mengingatkan kita betapa beratnya perjuangan untuk memulai. Dari sejarah, kita akan belajar bagaimana cara bertahan. Saya dengan Pak Camat, alhamdulillah beliau sangat mensupport sekali untuk membuat memproses batik di tempat ini, di tempat kita pijak, yaitu di Desa Bejingkulon, RT 3 RW 8, Kecamatan Proya. Akhirnya membuat batik sendiri dengan nama Batik Subama, yang artinya Subama itu saya ambil dari dua suku kata anak saya, yaitu Sukma, yang kedua nama anak saya itu Balkis, yang ketiganya Marla. Jadi saya gabung menjadi Subama. Dirinya sejak tahun 2013. Keadaan saya sudah lama dari tahun 2004, tapi untuk mencetak asli motif-motif Cilacapnya dari tahun 2013. Alhamdulillah, Subama Batik sudah memiliki haki yang sah dari Kementerian Kemenhumkam, yaitu dengan nama Cilacap. Jadi baik itu fashion, tenun, batik, ada sekitar 22 item lebih itu dengan nama Cilacap. Alhamdulillah sudah jatuh ke Subama secara resmi sejak tahun 2016. Alhamdulillah, semoga kita bisa menjaga hak tersebut dengan amanah, dengan baik. Kalau untuk proses batik, alhamdulillah Subama sudah memproses dari semua jenis batik, yaitu yang pertama itu yang batik tulis ya, yang asli ini seperti ini nih, batik tulis. Terus keduanya, seiring berkembangnya waktu, batik cap ya, yang ada tembaga itu dicap-cap seperti itu. Yang ketiga, batik sablon. Kita harus mengikuti zaman kan, perkembangan biar tidak tertinggal. Nah, untuk motif-motifnya saya mengambil terinspirasi dari wisata-wisata yang ada di Kabupaten Cilacap seperti Sandil, Selok Sandil. Terus ada lagi Nusa Kambangan, ya batik Nusa Kambangan. Ada lagi batik Biota Laut, batik Bidara Payung itu yang. Dan saya langsung terjun langsung ke lokasi-lokasi di mana kita mengambil motif tidak melalui internet. Ada Teluk Penyu, ada Ngasem, yang sekarang kan namanya Perapatan Ngasem tuh. Iya. Nah, itulah saya bikin batik dengan nama Batik Ngasem. Dan nggak tahu kenapa Batik Ngasem pada saat itu tuh waris banget, sampai orang beli itu selalu jatuh cintanya ke motif-motif itu. Terus untuk kecamatan, selanjutnya ke kabupaten, ke provinsi, dan ke luar negeri juga alhamdulillah sudah sampai ke sana, sudah
teman-teman misalkan mau berangkat ke Amerika, ya membawa kayak gitu. Kalau dulu itu cenderung kayak offline, jadi kan manual ya. Banyak orang yang datang. Mereka kalau pengen tanya, pengen beli, pengen apa itu datang. Kalau sekarang nggak tahu, ini jadi beda ya. Orang-orang pakai HP, cenderungnya pakai online. Terlepas dari berapa rupiah yang didapat, Subama akan tetap eksis, memberi warna khas Cilacap untuk Nusantara. Lalu, bagaimana dengan kita? Generasi yang dihadapkan dengan berjuta pilihan. Namanya usaha ya Mbak, kan selalu berputar. Ada kalanya pasang surut naik dan turun, itu pasti. Gitu. Menyikapinya pertama harus bersyukur. Apapun kondisinya kita harus bersyukur, karena kita harus melewati semuanya. Baik kita bersyukur, tidak dikasih tidak baik juga tetap harus bersyukur. Itu kunci utama saya. Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Masa depan adalah milik mereka yang berjuang. Ketulusan hati akan menuntun kita pada pilihan yang tepat. Ini saya belanja, tuh keren kan, kayak topi koboi, tapi ini namanya blakon. Nah ini belanja untuk Agustusan, untuk karnaval. Biasanya beli buat RT-an, buat kelompok pengajian, belinya di Batik Cilacap, Subama. Hari ini syarat akan makna. Perjuangan, kegigihan, harapan dan semangat dapat kita gali dari Batik Subama. Sebagai warga Cilacap, patutnya kita bangga karena di tengah terkikisnya budaya kaula muda masih ada sebagian dari kita yang menjadikan alam untuk ide berkarya. Sampai jumpa di lembaran-lembaran baru yang syarat akan makna. Salam dan sekian.